Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-solehah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4. Sebelum belajar, yang pertama kita harus berdoa terlebih dahulu. Bagi yang belum berdoa, dipersilakan untuk berdoa. Lalu, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kemudian, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu apabila ada yang kurang dipahami. Lalu, hubungi gurumu apabila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Ayo belajar. Pendapat tentang watak tokoh dalam cerita. Watak atau sifat tokoh adalah sifat dasar manusia yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. 1. Tokoh berwatak terpuji. Tokoh yang memiliki sikap baik dalam cerita dan sikapnya patut ditiru. Misalnya, jujur, rajin, ceria, peduli, atau tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian, tokoh berwatak tidak terpuji. Yang kedua, tokoh yang memiliki sikap tidak baik dalam cerita dan sikapnya tidak patut ditiru. Misalnya, bohong, malas, tidak peduli, atau kikir, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. 1. Memahami tema cerita. 2. Menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat. Mari membaca. Mari kita membaca cerita tentang kera jadi raja. Raja hutan atau singa ditembak pemburu. Penghuni hutan kebingungan mencari pengganti raja. Gajah tidak mau menjadi raja. Gajah berkata, "Aku tidak dapat berkelahi dan jalanku lambat." Semua binatang berpikir siapa yang pantas menjadi raja. Tiba-tiba kera berteriak, "Manusia saja yang menjadi raja, ia kan sudah membunuh singa." "Tidak mungkin, manusia kok jadi raja binatang?" teriak tupai. "Coba kalian semua perhatikan aku. Aku mirip dengan manusia, bukan? Maka akulah yang cocok menjadi raja kalian," ujar kera. Mulailah berunding penghuni hutan sepakat kera menjadi raja yang baru. Suatu hari, serigala berkata, "Aku kesal dengan kera itu. Badannya saja yang sama dengan manusia, tetapi otaknya tidak." Serigala memiliki rencana menjebak kera. Diajaknya kera di suatu tempat yang banyak buah pisangnya. Kera pun makan dengan lahapnya. Kera sampai kekenyangan makan pisang tersebut. Ketika ingin pindah ke tempat yang lain,
Tiba-tiba tubuh kera terperosok ke dalam tanah. Rupanya di bawah tumpukan pisang tersebut terdapat jebakan. Bukan serigala yang membuat jebakan itu, tetapi manusia. Serigala mengintip pada saat manusia membuat jebakan semalam. Akhirnya, penghuni hutan sepakat mengangkat serigala menjadi raja. Serigala memimpin dengan bijaksana, semua penghuni hutan menjadi hidup rukun. Nah, setelah kita membaca teks tersebut tentang kera jadi raja, saatnya ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa yang mencerminkan pengamalan sila keempat pada teks bacaan tersebut? Ada yang ingat sila keempat Pancasila itu apa? Ya, sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pengamalannya pada teks tersebut itu apa? Untuk nomor 1. Nomor 2. Bagaimana sikap manusia terhadap hewan? Nomor 3. Hal-hal baik apa yang dapat kamu contoh dari teks bacaan tersebut? Kemudian nomor 4. Apa pendapatmu tentang sikap manusia dan raja hutan tersebut? Nomor 5. Siapa saja tokoh yang memiliki sikap terpuji dan tidak terpuji? Pada bacaan Kera Jadi Raja, terdapat pengambilan keputusan secara musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka amatilah lingkungan sekitarmu dan carilah pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebutkan 3 penerapan sila Pancasila yang ada di sekitar lingkunganmu. Nah, apabila sudah selesai mengerjakan tugas hari ini, jangan lupa foto tugasnya atau foto hasilnya, kemudian kirim ke gurumu. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.